Coba kalau pakai ciri, begitu kita dosa, begitu hati kita dosa, lalu busuk, baunya busuk, begitu dosa, lalu busuk lagi baunya, dosa lagi, busuk lagi baunya. Kira-kira akan ada orang yang mau nggak dekat dengan kita, ibu-ibu? Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada ya, nggak ada. Makanya itulah, begitu dipuji kita sama orang, Duh, kamu orangnya baik, kamu orangnya pemurah, kamu ahli ibadah. Silahkan. Mau katakan kita oleh kita walillahil hamdu. Mangga, puji itu hak Allah. Atau alhamdulillah, silakan. Tetapi alhamdulillahnya bukan alhamdulillah dalam hati. Iya memang saya ini pantas lah, saya dipuji. Orang di sini siapa sih yang baik? Nggak ada yang baik di sini, cuma saya yang pemurah. Wah itu salah. Jadi mengatakan alhamdulillah di situ, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan kata-kata alhamdulillah, maksudnya mengingatkan. Si lisan mengatakan alhamdulillah, mengingatkan hati bahwa hati jangan senang ya. Karena apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, seluruh puji lillahi milik Allah. Begitu kan Ibu? Eh, Kok kamu dipuji alhamdulillah? Iya, alhamdulillah. Benar alhamdulillah, benar. Alhamdulillah. Kamu orangnya baik, alhamdulillah. Nah, kok kamu alhamdulillah senang kamu dipuji ya? Senang aku. Karena karena apa? Karena yang hak dipuji itu kan Allah. Engkau itu muji aku itu makhluk Allah, ciptaan Allah, semuanya ini kehendak Allah. Berarti engkau memuji Allah sebetulnya bukan memuji aku. Maka aku balikin kepada Allah, alhamdulillah. Betul Ibu, betul? Betul Pak Ustadz. Begitu. Itu. Lalu ada lagi wa amma bi ghairi sababin. Lalu ada lagi senang yang lapang hati lapang hati senang bi ghairi sababin tidak ada sebabnya. Tahu-tahu senang hati. Dagang nggak dapat untung, terus nggak dapat kesenangan kabar-kabar gembira, tidak dapat apa-apa, tetapi hati ini senang. Hati ini wah kayaknya bagaimana gitu kan. Masya Allah. Nah, ada adabnya itu. Hati-hati ibu-ibu, bukan adab siksa. Kalau siksa itu azab. Kalau ini adab. Ya, beradab. Ada adab-adabnya. Dikala ibu menemukan suatu saat menemukan perasaan hati yang senang tetapi tanpa sebab. Satu adabnya adalah jadi kata lain dari adab apa ibu-ibu? Kata lain dari adab apa tadi? Ada kita menunjukkan sifat kehambaan. Kehambaan kita kepada Allah. Gitu ya. Kata lain dari cara beradab, cara menghambakan kita kepada Allah, kehambaan. Nah, dalam ilmu tasawuf adalah kehambaan. Jika tiba-tiba ada perasaan senang yang tidak ada sebab, yang kita tidak tahu sebabnya, itu kita harus beradab. Beradabnya yaitu diam. Biasa-biasa saja kita. Jangan kita merasa aneh. Ih, aneh ini ya. Kenapa hati ini senang, senang kali hati ini. Senang nian hati ini, kata orang Bengkulu tuh. Senang nian, bingah pisan hati. Kayak naon itu bunga-bunga ting hati teh. Begitu. Nah, diam, biasa-biasa saja. Jangan banyak kita kepada Allah bertanya, ada apa ini ya Allah? Ada apa? Nggak usah diam aja. Jangan banyak bicara dengan orang lain. Nelpon teman. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Aku nih mau ngomong sama kamu. Sama kau nih. Kenapa? Kenapa hatiku nih sekarang senang. Wadah gagal dah. Gagal kalau begitu. Nggak dikasih lagi nanti sama Allah. Jangan comel. Jangan ember. Kalau dikasih sesuatu sama Allah jangan ember. Artinya diam aja. Begitu Bu ya.
Insya Allah sekarang kalau udah tahu begini akan diam Ibu ya. Ibu ya, akan diam ya. Iya, Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau dulu kan penasaran tuh. Oh, hati ini senang banget ya. Kenapa nih? Oh, orang yang jauh ada di Uni Soviet juga dikasih tahu. Halo, halo, temen. Ada apaan? Lagi tidur nih. Ini saya mau cerita nih. Curhat apaan? Hati saya senang banget. Kenapa ya? Padahal nggak ada sebab. Nah, jangan kita somel. Jangan kita ngomong-ngomong begitu. Diam saja. Karena itu adalah asar min asrillah. Rahasia dari rahasia Allah. Itu rahasia kita dengan Allah. Jika kita kebanyakan ngoceh, kebanyakan segala ngomong, nggak akan kita dikasih-kasih lagi. Insya Allah ibu-ibu ya. Betul nggak? Insya Allah. Nah, hal-hal seperti itu setiap hari bakal ada. Kadang kita bertemu dengan senang, kadang kita bertemu dengan susah, kadang tiba-tiba kita tidak mengerti, tiba-tiba hati ini senang. Kadang-kadang tidak ada sebabnya hati ini sempit, itu akan bertemu dengan kita. Dah, itu yang pertama sudah beres. Bastun. Yang kedua, wa qabbadoka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takunu lisai'in dunahu. Yang kedua adalah qabdu. Qabdu itu sumpek atau sempit. Hati ini sempit, hati ini sedih, hati ini gelisah, hati ini gundah. Gundah, gelisah, resah dan gelisah. Itulah qabdu bahasa tasawufnya. Wa mal qabdu asbabuhu salah satun. Sebab-sebab sempit hati itu, gelisah hati itu ada 3 sebabnya. Oh, tadi sama 3, sekarang 3 juga. Pertama, sempitnya hati itu terkadang zanbun ahdas tahu. Terkadang ada dosa yang kau lakukan, maka terasalah sempit hati ini. Sempit hati ini. Kok ada dosa yang setelah kita berdosa, biasanya seorang mukmin hatinya itu murung, hatinya itu merasa sempit, merasa seakan-akan tidak lapang hatinya itu. Kok sedih terus. Nah, sebabnya itu diantaranya adalah jangan-jangan kita ada dosa. Lalu bagaimana beradabnya? Beradabnya kita taubat kepada Allah. Jika hubungan dosa itu dengan Allah, taubat kepada Allah. Jika dosa itu hubungannya kepada sesama manusia, maka memohon ampun, memohon maaf terhadap manusia tersebut. Fal ubudiyatu taqtadi an tatuba ilallahi ta'ala. Jadi ubudiyah di dalam perasaan sedih hati kita karena misalkan ada sebuah dosa, cara ubudiyahnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Satu, yang kedua, kesedihan itu terkadang aud dunyan zahabat aw naqasat minka. Kesedihan itu terkadang, ini yang ada sebabnya, terkadang disebabkan karena dunia yang hilang atau yang berkurang. Punya harta benda hilang. Sedih itu. Semua juga sedih. Sedih, kecuali Arifin yang sudah di puncak Arifin. Punya usaha merosot omsetnya. Dulu tinggi, dulu banyak harta dan benda, dulu mudah, segala itu urusan uang mudah, sekarang susah. Usaha ini susah, ini susah. Nah, hati ini sempit, hati ini murung, hati ini merasakan sesak, sedih. Bahasa tasawufnya qobdun. Fal ubudiyatu taqtadi antar dobi kodo ilai ta'ala wa tahtasibah. Nah, ada kewajiban ubudiyah. Cara beradabnya, jika terkadang ada datang kesedihan karena urusan dunia berkurang atau hilangnya urusan dunia, cara beradabnya adalah tanamkan
paksakan tanamkan di dalam hati kita ridho dengan apa yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipitnah itu luar biasa, sedih minta ampun. Tetapi dipitnah itu jika kita ridho karena Allah, karena kita melihat bahwa sesuatu apapun yang datang ke kita dari Allah itu semuanya bagus untuk kita, untuk kedepannya. Insya Allah setelah kita dipitnah, kita akan jadi mulia. Begitu. Jadi ubudiahnya kita di saat kita mendapatkan kesedihan urusan-urusan dunia adalah antardo bikodo ilahi ta'ala. Ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ridho. Nah, begitu ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, auzolimun yu'dika pinapsika au irdika. Yang ketiga, sedih nih karena ada yang dolim pada diri kita. Ada orang lain dolim ke kita. Dolimnya, apakah dolimnya menipu, kita ditipu, atau dolimnya kita didolim, diri kita atau harta kita atau nama baik kita didolim oleh orang lain. Nah, ini menjadikan sedih. Tentu semua juga menjadikan sedih. Adabnya adalah sabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan ya, ini catatan orang-orang yang mengharapkan dunia, mengharapkan negeri akhirat nih. Bukan orang-orang yang mengharapkan kedudukan di dunia. Kalau orang-orang yang mengharapkan kedudukan di dunia ini berlawanan. Setiap dia mendapat dihina, pasti dia lawan. Setiap dia dipitnah, pasti dia kejar. Dia laporkan ke polisi. Dia katakan dalam laporannya pencemaran nama baik. Itu orang-orang yang mengejar dunia. Tetapi kalau orang-orang yang sudah mulai hijrah ke akhirat, walaupun jasadnya masih di dunia, tetapi dia sudah hijrah ke akhirat, maka dia akan memilih sabar dan memilih ridho. Begitu. Memilih sabar dan memilih ridho. Jadi hati yang gembira disebutnya bastun, hati yang sedih disebutnya qabdun. Nah itulah adab-adaban. Beradab di saat kita bastun dan beradab di saat kita qabdun. Itu berarti dua ibu-ibu ya. Ada yang di saat kita senang, ada yang di saat kita susah. Nah, ada yang ketiga adalah i'tidalun. Bastun, qabdun, i'tidalun. Wal i'tidalu huwa min ahli nihayatil arifin wa maqamil jam'ul jam'i. Nah, yang ketiga adalah orang yang ada di posisi makom i'tidal. Orang yang ada di makom i'tidal ini adalah yang ada di makom jam'ul jam'i. Dia tidak tahu bastun, dia tidak tahu qabdun. Keadaan orang ini sudah ada di puncak ma'rifat sehingga dia sudah tidak terpengaruh dengan makhluk. Datang pujian tidak terpengaruh dengan pujian. Datang hinaan sudah tidak terpengaruh dengan hinaan. Kalau orang-orang muridin atau orang-orang arifin yang baru akan masuk ke arifin, dia masih ada pengaruhnya. Karena ada pengaruh, jadi dia harus beradab dalam keadaan tersebut. Dihina, dia harus beradab. Sabar, ridho. Dipuji, dia harus beradab. Bahwa pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang ada di makom i'tidal ini sudah tidak ada beradab. Artinya bukan tidak beradab, tidak sopan, bukan. Sudah tidak memerlukan adab lagi. Kenapa tidak memerlukan adab? Karena bagi orang yang ada di makom i'tidal tidak ada ngaruh. Mau datang senang, ya gitu. Mau datang susah, ya gitu. Dipuji, ya begitu. Dicina, ya begitu. Rasulullah SAW dipuji, biasa.
dihina biasa senyum. Itulah orang-orang yang di makom i'tidal. Itu adalah arifin, puncaknya arifin. Nah, dilanjutkan di hikmah yang ke-79. Kata hikmah ke-79, al-arifu ida busitu ahwapu minhum ida kubidu wala yakipu ala hududil adab fil basti illa qalil. Orang-orang yang ma'rifat lebih khawatir ketika diberi kelapangan daripada diberi kesempitan. Nah, ini adalah orang yang ma'rifat tingkatan pemula ma'rifatnya. Karena kalau orang yang arif sudah di tingkat tinggi, sudah tidak pengaruh dengan adanya kesenangan dan kesusahan. Ini adalah orang ma'rifat yang pemula. Orang yang ma'rifat pemula lebih khawatir ketika diberi kelapangan daripada diberi kesempitan. Karena yang bisa menjaga etika saat berada dalam kelapangan hanyalah sedikit. Karena yang bisa bersyukur daripada kelapangan tuh sedikit. Kebanyakan tuh orang kembali kepada Allah dalam keadaan susah. Orang-orang arif awal nih namanya. Mereka lebih takut jika mereka senang. Kalau kita lebih senang kalau kita senang. Kalau orang-orang arif awal, mereka lebih takut jika mereka senang. Karena apa? Karena kebanyakan yang sedang gembira-gembira, kebanyakan yang sedang senang-senang, yang sedang baik-baik saja dunianya, yang sedang baik-baik saja perasaannya, tidak mendapatkan sedih, tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dihina, tidak dalam keadaan terpuruk, kebanyakan kegembiraan itu melupakan hidupnya di hadapan Allah, menjadikan dirinya lupa daratan. Tetapi kalau orang yang dalam keadaan sakit hati, orang yang dalam keadaan susah, orang yang dalam keadaan terpuruk, lulus diuji oleh Allah. Dia itu hari-hari kemana-mana pun pegang tasbih. Al-Quran tiap hari dibuka dikit-dikit, baca salawat dikit-dikit, ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Kalau dulu lagi senang, boro-boro ingat ya Allah, boro-boro ingat Al-Quran, nyimpennya juga lupa. Sekarang begitu susah, ingat terus Al-Quran, ingat terus tasbih. Nah, oleh karena itu, seorang arif billah yang baru masuk ke pintu ma'rifat, yang baru masuk ke pintu arifin, dia lebih takut jika dia diberi kesenangan oleh Allah. Karena kesenangan itu akan menjadikan mengganggu hatinya. Nah, kenapa alasannya orang arif lebih senang dengan sempit hati daripada hatinya senang? Alasannya di hikmah yang ke-80. Lihat. Al-bastu tahudun nafsu minhu hadduha biwujudil faroh. Wal qabdu la hazzon li nafsi pihi. Saat lapang, nafsu bisa memainkan perannya melalui rasa gembira. Saat sempit, nafsu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika uangnya nggak punya, si nafsu pun lemah. Jika hidupnya susah, mau gini mentok, begini mentok, nafsu biasanya lemah. Tetapi di saat uangnya banyak, wah, udah si nafsu itu bersenang-senang sehingga kadang-kadang lupa daratan dibawa oleh nafsu. Mohon maaf ibu-ibu. Terkadang seseorang sulit untuk didudukan oleh Allah di tempat majelis ilmi. Apalagi tiap hari mencari ilmu agama. Sulit, bukan main, karena tidak akan bisa pernah dibeli oleh materi, walaupun uang semiliar, tidak akan bisa membeli hidayah Allah, tidak akan bisa membeli taufik Allah. Kita setiap pagi, subuh, kita baca waqiah, kita baca Asmaul Husna, lalu kita kajian, itu adalah sebuah luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sembarangan Allah berikan kepada makhluknya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, memuji Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu-ibu,
hikmah yang ke-78, 79 dan 80. Kalau kita tarik kesimpulan, ada 3 kelompok di hikmah ini. Di 3 hikmah ini ada 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama muridin. Dia yang selalu datang susah dan senang, susah dan senang, susah dan senang. Yaitu bastun dan qobdun. Yang didatangi bastun dan qobdun adalah muridin. Nah, yang kedua adalah arifin pemula. Kalau arifin pemula, dia lebih memilih dengan qobdun. Dia lebih memilih, saya memilih hati ini susah, sulit. Karena apa? Karena kalau hati sulit, biasanya dia itu ke Allah merasakan terasa lebih dekat. Tetapi kalau di saat dia segala mudah, dia akan ditakutkan karena takut sedikit sekali orang yang selamat kembali kepada Allah diuji dengan kebahagiaan. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah i'tidal atau orang yang ada di makom puncaknya arifin. Jam'ul jam'i. Bagi mereka sudah tidak pengaruh. Dia sudah tidak tahu dengan bastun senang, dia sudah tidak tahu dengan qobdun susah. Karena semuanya sama. Karena yang ia lihat bukan senangnya, bukan susahnya, tetapi semuanya yang ia lihat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia selalu memandangnya kepada Allah. Itu ada tingkatan yang paling tinggi. Jadi mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah. Di saat kita sedih, itu adabnya tadi sudah disampaikan. Di saat datang ke hati kita susah, itu adabnya sudah disampaikan oleh ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.